Nah, awal mula atau mungkin persiapan apa aja yang harus dilakukan sebelum domba-domba itu datang, gimana tuh? Terus untuk penggemukan di sini tuh rata-rata biasanya berapa lama sih? Domba Garut kayak gimana tuh cirinya? Untuk cirinya dari domba Garut, dari pakan, dari bobot badan. Jadi nanti ketika pas panen kelihatan dari bobot berapa nih. Halo Sobat Kandang, gimana nih kabarnya? Saya harap pada baik dan sehat-sehat selalu ya. Oke, balik lagi bersama saya Babang Tuil di Young Farmer Farm. Nah, di hari ini kita bakal ngebahas lengkap soal penggemukan domba kurban di Young Farmer Farm untuk persiapan kurban 2023. Tentunya kita bakal ngebahas dari mulai manajemen pemeliharaan, treatment khusus, cara memilih domba kurban yang baik dan kualitasnya terjamin. Nah, hari ini Babang Tuil bakal ditemenin sama kepala produksi Young Farmer Farm, yaitu Babang Kumis. Tapi sebelum itu, Sobat Kandang jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya biar ilmunya makin meluas nih. Nah, kalau udah gitu, langsung aja kita panggilkan Babang Kumis selaku kepala produksi Young Farmer Farm. Yo. Halo Babang Kumis, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Babang Tuil nih? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Bang Kumis, Sobat Kandang pada penasaran nih terkait manajemen pemeliharaan domba kurban di Young Farmer Farm. Boleh banget, boleh banget. Tapi kalau misalkan hanya berbincang-bincang di sini nih, nggak enak juga. Mari kita langsung aja nih ke kandang. Wah, nih kita udah diajakin ke kandang nih sama kepala produksi Young Farmer Farm. Ya udah, kita langsung ke kandang aja. Boleh. Let's go. Oke Sobat Kandang, sekarang kita udah ada di dalam kandang penggemukan domba kurban untuk kurban 2023. Gitu ya Bang Kumis? Iya, betul banget. Nah, sekarang kita mulai tanya-tanya nih. Boleh. Biasanya kan semua juga dimulai dari persiapan. Nah, awal mula atau mungkin persiapan apa aja yang harus dilakukan sebelum domba-domba itu datang, gimana tuh? Untuk persiapan ya, yang pertama itu memilih bakalan dilihat dari bobot awal. Nah, dilihat dari bobot awal tuh supaya nanti targetannya pas ketika panen di bobot berapa, seperti itu Bang Tuil. Mempersiapkan kandang, juga mempersiapkan kandang yang harus kosong. Jadi sebelum datang teh harus kosong dulu kandangnya gitu. Yang selanjutnya mempersiapkan obat-obatan. Nah, mempersiapkan obat-obatan teh dari mulai vitamin, obat cacing, obat luka ataupun apa, itu harus dipersiapkan terlebih dahulu karena dari jalan takutnya ada kenapa-napa kan gitu Bang Fail. Selanjutnya mempersiapkan juga identitas domba. Nah, di sini pakai tag. Jadi domba-dombanya mempunyai nomor supaya tidak tertukar gitu Bang Tuil. Nah, gitu Sobat Kandang. Jadi ada beberapa persiapan yang harus diperhatikan. Pertama, memilih bakalan. Kita harus memilih bakalan yang cocok sesuai dengan target nanti panennya berapa gitu ya? Ya, betul. Oke, jadi ada yang bobotnya biasanya berapa aja? Kalau untuk bobot yang dibeli gitu ya, dari mulai 15 ke atas. 15, 20 ke atas ya? Oke. Nah, terus juga tadi ada persiapan kandang, harus dibersihkan, harus disiapkan yang kosong gitu ya. Terus juga mempersiapkan obat-obatan dan vitamin dan juga obat cacing dan semacam-macamnya gitu ya. Lalu terakhir mungkin tadi ada persiapan identitas, yaitu naik tag, yang mana ini untuk supaya nggak ketukar ya dombanya. Betul. Oke. Terus untuk penggemukan di sini tuh rata-rata biasanya berapa lama sih? Untuk rata-rata penggemukan di sini dari mulai 3 sampai 4 bulanan. Kenapa tuh segitu? Karena supaya masa penggemukannya emang benar-benar gitu. Karena kalau misalkan terlalu lama, nambah lagi kos lagi gitu. Jadi dari mulai 3-4 bulanan lah di sini. Idealnya untuk penggemukan 3 sampai 4 bulanan. Nah, kalau dilihat-lihat nih di sekitar ada pakan yang dikasih buat penggemukan kurban. Biasanya apa aja sih?
Kalau untuk di sini pakannya menggunakan silase dan konsentrat. Silase dan konsentrat. Ya. Perbandingannya itu berapa untuk silase dan konsentratnya? Untuk perbandingannya di sini bisa kalau misalkan ya masih jauh-jauh hari dari kurban, Ya. itu diperbanyak silase. Oke, Ya, silase. tapi kalau misalkan dekat dengan kurban itu dibanyakannya konsentrat. Oke. Supaya bobotnya lebih meningkatnya cepat gitu, Bang Oke. Teh. Nah, kalau misalnya kita cuma ngasih konsentrat aja atau misalnya silase aja itu bisa nggak sih? Kalau misalkan untuk silase aja itu bisa. Kalau misalkan kita menggunakan konsentrat aja itu tidak bisa. Kenapa Bang Tuil. tuh? Karena domba itu membutuhkan serat kasar. Oke. Yang mana serat kasar itu ada di dalam hijauan seperti Oke. itu. Iya, iya. Nah, jadi pakan yang di sini tuh pakai silase dan konsentrat, sobat kandang. Yang mana perbandingannya tuh disesuaikan sama lama pemeliharaan. Ya, Ketika masih jauh-jauh dari kurban, banyakin silase. Sementara ketika dekat kita push konsentrat untuk bobot badannya yang tinggi ya. Nah, yang cepat. terus ingat, kita nggak bisa cuma ngasih konsentrat aja karena domba itu hewan ruminansia, jadi perlu serat kasar dari hijauan Nah, gitu ya. betul banget. Nah, kalau ngomong-ngomong, sebenarnya ini silasenya silase apa sih? Kalau ini silasenya silase daun jagung, Bang Tuil. Silase daun jagung. Ya, jadi dari kita membeli ke petani Ya. daun jagung, jerami jagung ya, Ya. jelasnya jerami jagung nanti dicopper, difermentasi gitu, dimasukkan ke karung silo, ya. Oke. Oh, Difermentasi selama 21 hari gitu, Oke. Bang Duil. Nah. Untuk mendapatkan hasil yang baik. Oke. Nah, kayak gitu ya sobat kandang. Jadi pakai silase jerami jagung. Nah, untuk pemberiannya itu berapa kali sehari terus kapan aja? Kalau untuk pemberian pakannya ya di sini sangat unik gitu ya, Bang Tuil juga kalah Kenapa tuh? makannya. Kenapa? Karena Bang Tuil 3 kali sehari mungkin ya. Iya. Kalau di sini pemberian pakannya 4 kali sehari. Waduh, pantesan gemuk-gemuk Ya, nih. Gimana tuh? Untuk pemberian pakannya dari mulai pukul 6 pagi itu, Oke. 6 pagi udah dikasih hijauan silase, selanjutnya pukul 8 itu dikasih konsentrat, lanjut lagi ke pukul 15.00 itu dikasih silase lagi. Langsung nanti pas jam 6 dikasih konsentrat lagi, seperti itu Bang Tuil. Wah, nih sobat kandang udah tahu kan kenapa domba-domba Young Farmer itu gemuk-gemuk, karena makannya aja sehari 4 kali. Oke, gitu sobat kandang. Nah, dengan makan segitu itu bisa menghasilkan PBB berapa sih pertambahan bobot badan per harinya? Untuk pertambahan bobot badan per harinya di sini ya mulai dari 130 sampai 150 gram per hari. Ya. Berarti kalau 1 bulan bisa hampir 5 kilo ya? Ya. Wow. Makanya dipush gitu untuk kurban nggak lama lagi gitu Bang Gil. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin soal pakan, pemberian dan lain-lain. Sebenarnya dasar dari fattening itu apa sih? Untuk dasar berdasarkan target akhir seperti Gimana itu. tuh Bang Kumis? Untuk berdasarkan target akhir, misalkan kita beli nih bobot 15 kilo nih. Oke. Jadi target akhirnya itu bakal berapa itu udah diperhitungkan gitu. Oke. Jadi dengan pertumbuhan bobot badan perharinya berapa seperti itu. Jadi tadi 130 itu dihitung paling rendahnya. Paling rendah. Jadi kalau misalkan si dombanya tersebut ADG-nya sangat baik, tumbuhnya baik, bisa lebih dari 150 juga gitu. Oh, target akhir berarti contoh mungkin kita pengen menghasilkan domba 30 kilo. Ya. Nah, untuk pengemukan lama 3 bulan dengan 1 bulannya misalnya tumbuh 5 kilo, berarti kita harus nyari yang 15 kiloan. Ya, seperti itu. Oh, kayak Seperti gitu sobat kandang. Jadi di sini fatteningnya berdasarkan target bobot akhir. Kita ingin mencapai bobot akhir yang berapa nih dengan lama pemeliharaan berapa bulan dan juga PBB perharinya berapa gitu. Nah, untuk pemeliharaan
domba fattening ini, kira-kira treatment khusus yang harus dilakukan apa aja sih, Bang Kumis? Kalau untuk treatment di sini 2 hari sampai 3 hari itu diberikan vitamin dan obat cacing. Kenapa 2 hari 3 hari? Supaya kalau sahur bahasa Sunda nama ngarumas gitu. Oh, ngarumas. Oke. Jadi gitu ya sobat kandang. Ketika domba baru datang, terus kita kasihnya silase terus ya, belum dicampurkan sentrat. Betul. Udah gitu setelah 2 hari baru dikasih vitamin dan juga obat cacing. Nah, penasaran banget nih, kita kan dari tadi di sini aja. Pengen lihat domba-dombanya dong, ada bobot berapa aja sih? Boleh. Ayo Bang Tuil, yuk. Domba priangan ini kisaran bobot 25 up nih Bang Tuil. 25 kilo. Nah, domba priangan tuh kayak gimana sih, Kang? Untuk domba priangan ciri-cirinya ya, ada tanduknya, ada telinganya panjang. Telinganya panjang. Iya, panjang. Iya, kalau dilihat mah seperti ngedaun hiris gitu. Oh, istilah penyebutannya ngedaun hiris. Kalau untuk bobot 25 kilo ini pas kurban kira-kira targetnya berapa? Untuk kurban targetannya di kisaran 45 up. 45? Ya. Dari domba 25 kilo bisa sampai 45? Iya. Wah, bisa dong. Keren banget. Oke. Terus yang mana lagi nih? Untuk sebelah sini nih ada domba Garut nih. Domba Garut kayak gimana tuh cirinya? Untuk cirinya dari domba Garut ada tanduknya dan tidak akan ketukar gitu sama domba priangan karena domba Garut itu mempunyai telinga yang rumpung gitu. Telinga rumpung tuh pendek ya? Ya, pendek tuh seperti ini nih. Oh iya. Ini bobot berapa? Ini bobot 30 up nih. 30 kilo up. Kalau misalnya pas kurban berarti 50-an. 50? Ya, 50 lebih lah. Jadi sobat kandang, dari domba-domba yang sekarang 30 kilo di Young Farmer Farm bisa sampai 50 kilo ya pas kurban. Gitu sobat kandang. Oke, ayo kita lanjut, Kang. Ada domba apa lagi nih? Nah, sekarang di sini nih ada cross dorper Bang Bail. Domba cross dorper, apa bedanya tuh sama domba Garut dan domba priangan? Kalau untuk domba dorper ini domba antara silangan domba dorper dengan domba Garut. Nah, kalau untuk perbedaannya karena sama-sama bertanduk, sama-sama ada telinganya dan ada juga yang rumpung gitu ya. Yang membedakannya dari badan. Dari badan lebih tinggi, lebih panjang, lebih gemoy gitu badannya. Iya sih, kalau dilihat-lihat emang besar-besar nih. Emang ini bobotnya berapa kiloan? Kalau ini sekarang ini 56 up lah. 56 up berarti kalau kurban berapa kilo tuh? Mencapai insya Allah 80-an lah. 80 bisa? Bisa. Di sini juga diperhitungkan dari pakan, dari bobot badan. Jadi nanti ketika pas panen kelihatan dari bobot berapa nih ini. Jadi kenaikannya juga dihitung tiap bulan, ditimbang seperti itu Bang Tuil. Oh, jadi pakannya dihitung sesuai kebutuhan dari domba, yang mana itu tuh nanti berpengaruh sama pertumbuhan bobot badan per hari dan per bulannya. Betul banget Bang Sehingga nanti pas di akhir tuh bakal ketebak, oh ini pertambahannya segini dan target dombanya segini. Ya, betul banget. Nah, gitu ya sobat kandang. Jadi, kenapa di Young Farmer Farm pas kurban bobot domba tuh berapa? Karena setiap pakan dihitung, pertumbuhan bobot badannya juga dihitung, sehingga ketika kurban tuh nggak akan jauh beda, malah tepat ya, sesuai perhitungan untuk bobotnya. Gitu. Jadi jangan khawatir soal bobot domba ketika kurban nanti, karena pemeliharaannya juga teratur baik, pokoknya kualitasnya juga pakannya bagus ya Bang Kumis. Wah, betul. Seru banget nih diajak jalan-jalan dan juga ngobrol bincang-bincang lengkap tentang domba kurban bersama Babang Kumis, Kepala Produksi Young Farmer Farm. Terima kasih banyak Bang Kumis udah
nemenin Bang Tuil buat jalan-jalan, udah menjawab semua rasa penasaran dari Sobat Kandang soal penggemukan kurban 2023 ini. Jangan pernah bosen pokoknya buat ngasih ilmu, informasi, wawasan buat Sobat Kandang sekalian ya. Ya, Oke. siap. Terima kasih. Nah, Sobat Kandang, itulah akhir perbincangan kita terkait penggemukan domba kurban. Selanjutnya mau bahas apa? Jangan lupa komen. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta share ke teman-temannya biar wawasannya makin meluas nih. Maju terus peternak Indonesia, bangga menjadi peternak Indonesia.